Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة ولوجهك خالصا اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا التأويل. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang metode dakwah Nabi SAW ataupun dakwah, bukan metode ya, tapi dakwah ya. Bab keempat tentang babud doa ila syahadati an la ilaha illallah. Maksudnya bagaimana dakwah yang pertama sekali yaitu kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, di sini musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan beberapa dalil ya. Ada sekitar tiga dalil yaitu tentang bagaimana pentingnya dakwah kepada la ilaha illallah. Pertama adalah bagaimana seorang pendai tersebut harus punya cukup modal dasar, yaitu dia memiliki kemampuan ilmu ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di basirah artinya adalah ilmu ya. Ilmu dalam surah Yusuf ayat 108. Kemudian musannif juga membawakan dalil dari hadis, yaitu bagaimana wasiat Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mulia yang bernama Muaz bin Jabal ya, faltakun aw falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Jadi jadikanlah kalimat syahadat la ilaha illallah kamu dakwahkan pertama sekali kepada ahlu kitab di Yaman. Dan yang dalil yang ketiga insya Allah akan kita bacakan pada hari ini. Silahkan dibaca dalil ketiga. Dari siapa kali ini? Dari Zahra. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sa'ad bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa perang Khaybar bersabda, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu yaftahu ala yadihi fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yuqahar." Falamma asbahu wadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyu qala faqala ayna Ali bin Abi Thalib faqila huwa yashtaki aynayhi fa'arsalu ilayhi fa'utiya bihi fabasaqa fi aynayhi wa da'alahu fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un fa'atahu royata faqala uqud ala rizqika hatta tanzila bisahatihi summa da'uhum ila islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fawallahu wa ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh aku serahkan bendera komando perang besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam untuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera tersebut pagi harinya. Mereka mendatangi Rasulullah SAW. Masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Lalu bersabda beliau, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Dijawab, "Dia sakit kedua belah matanya." Mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Ketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya
dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu. Hal itu benar-benar lebih baik berharga bagimu daripada unta merah. Ya, terima kasih ya. Artinya, Masya Allah, ya. Ini hadis yang panjang, ya, bagaimana laqab ataupun gelar yang diberikan Nabi SAW kepada sahabatnya. Ya. Sewaktu-waktu Nabi terkadang begitu ya. La'utiyanna ar-rayata ghadan ala rajulin yuhibbullah wa rasuluhu yuhibbuhu. Jadi aku akan berikan bendera ini kepada orang yang yang dia mencintai Allah dan Rasul, dan Allah pun dan Rasulnya mencintai dia. Ini para sahabat waktu itu semua kepengen. Siapa sih? Aku pengen aku pengen aku pengen aku ya. Tapi ternyata dialah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mulia ya. Jadi di antaranya seperti itu ya, metode dakwah ud'uhum ilal Islam ya, itu dulu ya, ketika karena orang-orang ahli Khaybar ini mereka orang-orang ahli kitab juga, orang-orang Yahudi yang diusir dari Nabi SAW dari Madinah ya, mereka dari Bani Nadir ya, kalau nggak salah ya, kebanyakan ada sebagian dari Madinah yang lain, artinya mereka kemudian pergi buat camp di sana karena mereka diusir dari Madinah. Kita tahu di Madinah ada tiga suku besar dari Yahudi ya, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa ya. Nah, Bani Nadir ini yang diusir oleh Nabi SAW ya, atau Bani Qainuqa, lupa Ustaz ya. Kemudian Quraidah itu mereka nanti di sirah kita akan baca. Bani Qainuqa, Bani Quraidah itu mereka yang jadi pengkhianat pada perang Ahzab, perang Khandaq ya. Jadi banyak orang Yahudi akhirnya bercamp di di Khaybar ya. Kota Khaybar yang berapa kilo dari Madinah. Nah, begitulah ya, Allah merintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia inti dari message Islam. Hadis ini juga berisi janji Allah menunjukkan akan keutamaan dakwah, terutama dakwah kepada tauhid ya. Nah, karena di ayat terakhir tadi, di penggalan hadis yang terakhir, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, seandainya melalui tanganmu engkau bisa membawa hidayah, dari tanganmu engkau bisa memasukkan seseorang Islam, khairun laka min humurin ni'am, maka itu lebih utama bagimu daripada unta-unta merah. Karena memang unta-unta merah itu zaman hari ini mungkin mobil yang paling mahal ya. Ya, supercar lah kita bilang ya, mungkin yang harga-harganya 1 miliar lebih ya. Nah, jadi siapa sih yang nggak pengen naik di mobil yang mahal tersebut ya, dengan kenyamanan. Gitu juga zaman dahulu itu unta merah itu unta yang paling prestisius ya, yang paling luxury lah istilahnya, yang paling mahal. Makanya tapi kamu bagikan hidayah melalui tanganmu, ataupun orang dapat hidayah melalui tanganmu, dakwahmu, maka itu lebih baik daripada unta merah tersebut. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Artinya siapa yang memasukkan orang Islam misalkan ya, ataupun perbaikan secara khusus ya, amalan kebaikan yang lain secara khusus, orang yang dia dakwahi itu melakukannya, maka semua pahala orang yang melakukan itu, yang didakwahi itu mengalir ke orang yang mendakwahinya, dan tanpa mengurangi tanpa mengurangi kebaikan ataupun pahala dari orang yang melakukannya. Terkait tentang sababul wurud atau asbabul wurud di sini, ya kita tahu ya, kalau asbabun nuzul yaitu sebab turunnya ayat ya. Kalau hadis asbabul wurud ya. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Asbabun nuzul khusus Al-Qur'an, asbabul wurud
khusus untuk hadis. Nah, apa sebab dari hadis tentang la'utiyanna rayata ghadan, yaitu tentang Ali bin Abi Thalib, sebab apa namanya? Sebab-sebab turunnya hadis ini. Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Mas'ud Al-Ansari mengisahkan bahwa suatu ketika seorang mendatangi Rasulullah dan dia meminta hewan tunggangan kepada beliau. Lantaran hewan tunggangan miliknya telah mati, ya. Nah, jadi ada seorang datang pada Nabi minta tunggangan lah karena tunggangannya sudah mati. Rasulullah pun mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberikan hal itu kepadanya. Tiba-tiba salah seorang hadirin mengatakan, wahai Rasulullah, biar aku antarkan dia kepada seseorang yang mampu memberinya hewan tunggangan. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang orang mengerjakannya. Jadi Nabi nggak bisa penuhin dia karena Nabi nggak cukup tunggangan juga, ya. Jadi ada orang lain yang tahu, ya, dikasih, maka siapa yang menunjukkan kebaikan maka Allah berikan pahalanya seperti yang mengerjakan. Ya, kalau kita perhatikan bahwasanya orang ini hanya menunjukkan kepada seseorang yang bisa memberikan tunggangan kepada yang meminta tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberi tunggangan. Seperti itu, ya. Nah, hadis ini juga sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, ya, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ya, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya, tanpa sama sekali mengurangi pahala mereka. Ya, dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga nomor 1017, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, falahu ajruha. Maka baginya pahala contoh kebaikan yang ia lakukan. Wa ajru man amila biha ba'dah, dan juga pahala mereka yang mengamalkannya setelah itu, min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Ya, sama juga hadisnya. Nah, jadi luar biasa teman-teman. Makanya teman-teman kasih satu hadis ataupun kasih nasihat satu, kemudian nasihat tersebut didengar oleh yang kita nasihati tersebut, dia melakukannya, kemudian dia kasih tahu nasihat ke orang lain, itu pahalanya semua ke yang kasih nasihat tadi. Jadi kebaikan, ya, kebaikan. Ya. Bagaimana pahala semua umat ini mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliaulah kita berislam, karena beliaulah kita dapat hidayah, ya. Nah, dari hadis ini kita mengetahui akan kebenaran dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, karena semua pahala umatnya juga kembali kepada Nabi Muhammad. Nah, itu tadi, ya. Dan juga kita bisa mengetahui bagaimana kemuliaan para sahabat dan juga para salaf dahulu, ya, karena semakin banyak khalaf orang yang belakangan yang melakukan kebaikan, maka semakin banyak pula pahala yang mengalir kepada mereka. Pertanyaannya, apakah pahala keduanya sama? Ya, apakah pahala keduanya sama? Sebagian ulama dalam kitab Faidul Qadir, ya, berpendapat bahwa ini maksud adalah keduanya sama-sama mendapatkan pahala walau kadarnya itu tidak sama. Sebagian lain pendapat bahwa keduanya sama-sama mendapatkan pahala, namun hanya yang melakukan langsunglah yang akan meraih lipat gandaan pahala, minimal 10 kali lipat. Namun pendapat yang kuat ataupun, ya, sebagian ulama mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa pahala keduanya sama persis, baik dalam pokok pahalanya maupun dalam pelipat gandaan, karena pahala bagian dari karunia Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa untuk memberikannya kepada siapa saja.
atas model amal apapun yang ia lakukan. Jika berbagai kenikmatan Allah SWT berikan kepada makhluk tanpa ibadah apapun yang mereka lakukan, tentu mereka memberikan pahala yang sama bagi si penunjuk kebaikan, dan pelakunya secara langsung adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Di sini ada juga pendapat ya teman-teman ya, yang melakukan kebaikan tentang kiriman Al-Quran ataupun kiriman pahala Al-Quran. Pahala bacaan Al-Quran kita pastilah sampai kepada Rasulullah SAW, walaupun kita tidak mengirimkannya. Nah itu dia. Jadi ada orang hari ini buat ngaji kirim pahala kepada Nabi SAW, karena pahala umat Nabi Muhammad SAW, apapun bentuk kebaikannya, model kebaikan yang mereka lakukan, maka pahalanya mengalir terus ke Nabi SAW, karena kita jalannya hidayah itu melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi, menurut pendapat sebagian mayoritas ulama, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran tidak pernah dicontohkan oleh para salaf. Nah, jadi nggak, ya, sebenarnya nggak ada contohnya ya. Umrah. Dia contoh kita kirim Al-Fatihah kepada Nabi, Al-Fatihah. Jadi zaman salaf, ya, zaman sahabat, mereka tidak melakukannya. Ya. Dan sebenarnya ini adalah bentuk mengada-ngada dalam beragama. Nah, ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Attar, Ibnu Hajar, Tajuddin Al-Fazari, ya, Mughni Muhtaj. Ya. Jadi sebenarnya tidak ya, hari ini ada yang orang kirim pahala Al-Fatihah ya. Ya kalau nanti sudah berkembang ilmu, artinya orang sudah tidak saklek lagi, sebenarnya tidak mengapa, karena insya Allah apa namanya pahala yang apa ataupun bacaan yang kita baca tersebut memang sudah pasti sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dibaca kandungan bab ini pun. Kandungan bab ini. 1. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. 2. Diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran, justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. 3. Mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. 4. Termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. 5. Dan di antara keburukan syirik, bahwa syirik adalah merendahkan Allah. 6. Termasuk masalah yang sangat penting, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka, sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. 7. Tauhid adalah kewajiban pertama. 8. Tauhid adalah yang pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. 9. Pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. 10. Seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. 11. Perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. 12. Yaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting, dan begitu seterusnya. 13. Salah satu sasaran salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang fakir. 14. Orang-orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. 15. Berkenaan dengan zakat, dilarang untuk mengambil harta pilihan atau termahal harganya. 16. Supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang. 17. Diberitahukan oleh Rasulullah bahwa doa orang mazlum dizalimi dikabulkan Allah. 18. Di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit. 19. Sabda Rasulullah, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini, dan seterusnya, adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau. 20. Sungguhnya kedua belah mata alis telah diludahi oleh Rasulullah SAW, termasuk pula dari tanda kenabian beliau. 21. Keutamaan Ali radhiyallahu anhu. 22. Keistimewaan para sahabat karena hasrat mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal salih. Ini dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam.
menjelang perang Khaybar tentang siapakah di antara mereka yang akan diserai bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. 23. Iman kepada qadar. Karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkannya kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. 24. Etika di dalam jihad. Bagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah SAW, melangkah ke depan dengan tenang. 25. Disyariatkan untuk berdakwah atau mengajak kepada Islam sebelum perang. 26. Syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. 27. Dakwah dengan cara yang bijaksana, bagaimana diisyaratkan dalam sabda beliau, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. 28. Mengetahui hak Allah dalam Islam. 29. Kemuliaan dakwah dan pahala bagi orang dai yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam. 30. Boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk. Ya, terima kasih ya. Panjang ya, Masya Allah. Baik, kita masuk ke bab 5 ya. Bab tafsir tauhid wa syahadah an la ilaha illallah. Penjelasan tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ya, bab tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Baik, sebelum ini kita baca bahwasanya bab ini adalah merupakan bab yang sangat penting ya, bab kelima, karena seluruh bab-bab sebelumnya dan setelah sejatinya dibangun di atas bab ini, ya, keutamaan tauhid. Memang benar bahwa tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa dan pemurniannya bisa memasukkan seorang dalam surga tanpa hisab. Namun tentunya semua itu hanya bisa diraih jika tauhid itu sendiri telah diaplikasikan sesuai maknanya yang benar. Hal selanjutnya yang membuktikan urgensi pembahasan ini adalah banyak orang-orang yang salah paham tentang makna tauhid. Nah, ini dia. Nah, jadi ini penting ya teman-teman, di take note ya, didengar betul-betul ya, biar nggak salah kaprah tentang pemahaman tauhid. Yang sebagian hanya membatasi makna tauhid pada tauhid rububiyah saja. Ya, harus saya jelaskan hari itu ya. Tauhid uluhiyah, ya dasarnya tauhid itu tidak dibagi-bagi. Ya. Dasarnya tauhid itu tidak dibagi-bagi, nggak ada nas dalam Al-Quran, nggak ada nas dalam hadis juga tentang tauhid. Nah, akan tetapi karena tauhid ini satu sisi diselewengkan, maka para ulama membaginya biar mudah mereka itu untuk apa namanya mengetahui apa sih tauhid itu yang betul. Karena diselewengkan, karena orang-orang musyrikin Arab mereka meyakini tauhid rububiyah. Bahkan tauhid tentang af'alullah, itu tentang penciptaan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ya, mereka tahu itu. Kalau yang melakukannya itu hanyalah Allah, bukan arbaba min dunillah, bukan Tuhan-Tuhan mereka, bukan Lata, Uzza, ya, bukan Tuhan-Tuhan mereka. Tapi sisi tauhid yang mereka selewengkan, padahal aslinya tauhid ini satu kesatuan. Ya, satu sisi yang mereka selewengkan yaitu sisi tauhid af'alul ibad, yaitu tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah, yaitu perbuatan hamba, ya. Nah, itu yang mereka selewengkan, yaitu diantaranya bentuk-bentuk ibadah seperti berdoa, mereka berdoa kepada selain Allah, ya, kemudian bernazar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, takut selain Allah, berharap selain Allah. Ini nggak benar ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi hukum asalnya tauhid, dan yang terakhir itu tauhid asma wa sifat, itu menggambarkan kesempurnaan mutlak dari segala sisi dan nama-nama sifat-sifat yang agung. Jadi asli tauhid ini satu kesatuan ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid apa namanya, tauhid asma wa sifat, itu Allah itu maha, apa namanya, Allah ini yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, beri rezeki, yang memberikan kesembuhan, ya semua Allah juga yang patut diibadahi. Jadi tauhid hanya Allah lah yang diibadahi, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut diibadahi. Jadi berdoa pun berdoa kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bukan takut kepada manusia dan lain-lain, takut kepada bos, ya. Bermohon, bertawakal pun tawakal kepada Allah. Jadi semua dan tauhid asma wa sifat, itu Allah maha dengan sifat-sifatnya yang dia telah
kasih tahu ke kita dengan apa namanya nama-namanya, maka Allah maha, maka digelar maha, ya Allah maha khusus, cuman yang memiliki sifat tersebut hanya Allah. Ya Allah maha kaya, ya ada orang kaya tapi mahanya hanya milik Allah. Jadi Allah lah yang khusus karena kekayaan Allah ya tiada unlimited ya tanpa batas. Oleh karenanya, secara umum la ilaha illallah dapat dimaknai dengan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, jadi sebenarnya secara umum ya, makna la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Nah, ini dia. Kadang ada orang la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang menciptakan selain Allah. Dia menafsirkan seperti itu ya. Padahal yang lebih kuat yaitu la ilaha illallah. Dia termasuk tauhid uluhiyah sebenarnya. Tadi tauhid rububiyah saja, ini tauhid uluhiyah ya. Tapi maksudnya ini yang sering diselewengkan oleh orang ya. Tidak ada ya secara umum ya, tidak ada yang berhak disembah dengan benar, disembah ya. Kalau disembah berarti berdoa kan, disembah berdoa karena sholat itu doa. Nah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak disembah dengan benar ya hanya Allah. Selain Allah disembah itu tidak benar. Sembah pada nabi, sembah kepada patung dan lain-lain. Nah, kalimat ini terdiri dari 4 kata, teman-teman. Hari ini kita tutup dengan ini ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita baca tentang ayat-ayatnya ya, keistimewaan. Pertama kata la ya ataupun kalimat la. La artinya tidak ada. Ya, la ilaha kedua nanti. Ketiga illa, ketiga Allah. Nah, jadi kata la tidak ada merupakan jenis la an-nafiyah lil jins. Ini kalau teman-teman belajar bahasa Arab ya. La an-nafiyah lil jins. Nah, la yang menafikan ya, nafiyah lil jins. Nah, meniadakan seluruh jenis apa yang ia tiadakan. Jadi la berarti menafikan semua jenisnya ya. La ilaha. Yang kedua ilaha. Apa arti ilaha? Ilaha itu sesembahan. Arti ilaha sesembahan. Ya, ilaha. Lafal ilah dalam bahasa Arab ma'luh yang disembah artinya ya. Ilaha artinya ma'luh yang disembah. Wazan fi'al di sini bermakna maf'ul seperti kitab bermakna maktub yang ditulis ya. Nah, jadi ilah ya, ilah artinya ma'luh, ya, ma'luh yaitu yang disembah. Ketiga illa ya, kata yang ketiga yaitu illa adalah huruf al-istitsna ya, tadi yang pertama la nafiyah lil jins, kedua apa namanya ma'luh ya, ilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya ma'luh yang disembah ya, wazan fi'al ya. Kemudian illa huruf istisna, pengecualian, maknanya adalah kecuali. Ya, illa huruf istisna ini kecuali ya, exceptional ya. Maknanya adalah kecuali. Yang keempat adalah kata yang keempat yaitu Allah. Allah adalah salah satu nama Allah. Al-Asmaul Husna dan maknanya adalah yang disembah. Allah ini maknanya artinya yang disembah. Nah, para ulama mentakdirkan khobar la an-nafiyah lil jins dalam kalimat ini dengan bihaqqin ya, yang benar sehingga makna la ilaha illallah adalah la ilaha bihaqqin illallah. Nah, jadi para ulama mentakdirkan begitu ya. La ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya, sesembahan banyak. Ya, Tuhan-Tuhan banyak. Ya, tidak ada Tuhan yang benar disembah, yang benar kecuali Allah. Ya. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Nah, jadi dia menafikan, ya, tidak ada semua sesembahan yang benar. Berarti yang benar hanya Allah. Ya, maknanya berarti yang benar hanya Allah yang patut disembah. Illallah.
dari sini jelaslah kesalahan para ulama ya sebagai pengikut Asy'ariyah ya Asy'ari tak kala menafsirkan la ilaha illallah dengan la qadira 'ala al-ikhtira' illallah ya para ulama Asy'ariyah ya mereka menafsirkan la ilaha illallah la qadira 'ala al-ikhtira' illallah maknanya seperti itu. Kalau tadi kan la ilaha bihaqqin illallah tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Tadi orang ulama Asy'ariyah mereka mengatakan la qadira 'ala al-ikhtira' illallah, tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Itu betul ya, betul tapi mereka menafsirkan dengan tauhid rububiyah saja ya. Kita katakan tadi dengan tauhid ilahiyah tapi di sinilah banyak penyelewengan ya. La qadiran 'ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah SWT. Betul, betul, tapi mereka menafsirkan seperti itu. Menurut mereka ilah maknanya adalah alih. Karena wazan fi'al terkadang maknanya maf'ul dan terkadang maknanya fa'il. Sehingga mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan rububiyah Allah dan bukan uluhiyahnya. Al-Baghdadi rahimahullah berkata, dan para ulama kami berbeda pendapat tentang makna al-ilah. Ada di antara mereka yang menyatakan bahwa asal kata al-ilah adalah al-ilahiyah, yaitu kemampuannya untuk menciptakan benda-benda. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, kitab Usuluddin. Ya. Ar-Razi, ya, ini Ar-Razi, ini ulama Asy'ariyah juga, tatkala menyebutkan beberapa pendapat tentang asal kata Allah, ia berkata, pendapat ketujuh, al-ilah adalah yang memiliki al-ilahiyah, yaitu kemampuan untuk mencipta. Jadi semua kalau akidah Asy'ariyah, ya, mereka semua ya, tentang tauhid rububiyah, ya, tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Nah, yang mampu. Nah, membatasi penafsiran kalimat la ilaha illallah dengan makna tauhid ar-rububiyah saja tanpa disadari membuka pintu-pintu kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah. Makanya tadi kan kita katakan yang benar adalah la ilaha bihaqqin illallah ataupun la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Nah, jadi tadi ya seperti itu. Karena penafsiran misalkan hanya membatasi kalimat tauhid kepada makna rububiyah ataupun kalimat apa namanya rububiyah saja, makna tauhid rububiyah, maka ini bahaya ya, membuka pintu-pintu kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Penafsiran ini mengesahkan bahwa kalangan awam hal yang disebut kesyirikan hanyalah meyakini adanya pencipta selain Allah. Jadi menurut mereka kalau jadi orang-orang awam ini yakin kalau misalkan kalau yang menciptakan langit dan bumi ini orang lain, bukan Allah, maka inilah kesyirikan. Jadi membatasi hanya pada af'alullah, ya, perbuatannya Allah. Sedangkan menyerahkan sebagian bentuk peribadatan kepada selain Allah, seperti menyembelih kepada selain Allah, berdoa dan beristighasah kepada selain Allah, maka itu bukanlah kesyirikan. Enggak mungkin ya, pasti kesyirikan. Dan faktanya memang pemahaman semacam inilah yang tersebar di masyarakat. Ya. Ini ada kita bahas panjang sedikit ya di sini ya sebelum kita bacakan dalilnya. Nah, ini harus paham kita ya ada itikat ataupun tauhid dari sisi beberapa kelompok Islam ya, dikatakan kelompok Islam ya ataupun firqah ya. Nah, yang pertama adalah tauhid menurut Mu'tazilah. Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman nanti biar paham ya. Tadi kita katakan perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah. Ya, kalau Ahlus Sunnah la ilaha bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang pantas disembah ataupun yang benar disembah selain Allah. Kalau mereka la qadirun 'ala al-ikhtira' illallah. Itu kalau tauhidnya Asy'ariyah tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Mereka tauhid rububiyah. Nah, sekarang kita beberapa firqah ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang ya tentang pendalilan tauhid itu sendiri ya. Nah, tauhid menurut Mu'tazilah, kelompok yang pertama yaitu Mu'tazilah ya.
Mu'tazilah ini dia kelompok garis keras kita katakan ya. Mu'tazilah ya, dia pernah perbedaan pendapat di antaranya itu orang-orang yang melakukan dosa besar, dia nggak kekal apa namanya nggak kekal di neraka jahanam, ya. Tapi dia berada di manzilah bainal manzilatain. Jadi ada tempat di antara dua tempat tersebut. Nggak tahu kita ya itu. Jadi Pak, jadi dia punya tauhid sendiri dia. Nah, menurut mereka yaitu mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Hal ini melazimkan harus menolak seluruh sifat. Karena ciri yang paling utama Allah adalah keazalian wujud. Menurut mereka, ya, dalam karyanya Syarah Al-Usul Khamsah, ya, Syarah Al-Usul Khamsah, Qadhi Abdul Jabbar namanya. Jadi ini harus ditolak semua sifat ya, karena mereka menyamakan Allah, mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Hal ini melazimkan harus menolak seluruh sifat karena ciri yang paling utama Allah Subhanahu wa taala adalah keazalian wujudnya. Keazalian ya, azali itu yang lalu ya, yang sudah lalu ya pertama. Menurut mereka, jika kita menetapkan sifat-sifat lainnya yang juga azali bagi Allah, berarti kita telah menetapkan sekutu-sekutu bagi Allah. Ya, itu menurut mereka. Jika kita menetapkan sifat-sifat lainnya, jadi nggak usah kita sifatkan, ya. Jadi kita apa namanya nggak pakai sifat-sifat ya. Mereka menolak sifat nih para penolak sifat ya. Jadi menurut mereka sifat Allah nggak ada. Nah kita bantah dari beberapa sisi ya kita bantah. Yang pertama sifat utama Allah bukan hanya keazalian wujudnya saja. Jadi azali ini ya sebelum udah zaman dahulu ya, sebelum bumi dan langit diciptakan azali. Jadi si Allah itu sudah ada wujudnya. Akan tetapi jadi kita katakan kalau mereka menolak sifat, maka mereka harus menolak semuanya. Nah, makanya mereka penolak sifat. Makanya kita bantah sifat utama Allah bukan hanya keazalian wujud saja. Mereka menolak sifat wujudnya Allah ya. Nah, jadi kita katakan sifatnya Allah bukan hanya keazalian wujud saja, akan tapi juga semua sifat yang tidak bisa dimiliki oleh selainnya. Seperti menciptakan segala sesuatu selainnya, mengetahui segala sesuatu secara mutlak, mendetail, dan menyeluruh, berkuasa dan mampu atas segala sesuatu secara mutlak, serta statusnya sebagai sesembahan yang Maha Esa. Ya. Kemudian bantahan yang kedua, berbilangnya sifat keazalian tidaklah mengapa, selama yang dimaksud bukanlah berbilangnya zat pencipta. Jadi nggak masalah ya. Sifat ini sudah azali, sifat Allah kaya sudah azali, sifat Allah maha pemberi rezeki sudah azali, bukan tiba-tiba sifat itu datang setelah Allah ada, ya karena Allah ada sebelum sesuatu ada. Nah, jadi memang semua itu bersamaan, artinya Allah ketika Allah ini wujudnya ada, wujudnya azali dan wujudnya azali itu walaupun belum ada manusia, belum menciptakan langit dan bumi, sifat rahmatnya Allah itu sudah ada, Ar-Rahman Allah sudah ada, Ar-Rahimnya Allah. Nah, mereka menolak itu. Nah, jadi yang pertama kali sifat Allah itu wujud, yaitu ada. Paham ya teman-teman? Jadi kalau sifat kita bilang sifat wujudnya Allah itu ada sifat, di azalinya Allah, berarti sifat-sifat yang lain pun harus azali. Maka kita tolak aja sifat. Nah, mereka menolak sifat semua, sedangkan kita mengatakan tidak mengapa sifat-sifat azali ini beragam. Yang penting beragamnya sifat itu menunjukkan bahwasanya satu orang Tuhan, yaitu Allah. Bukan beragamnya Tuhan, kecuali kalau banyaknya sifat, banyaknya Tuhan, nah itu baru tidak benar ya. Nah, syubhat ini dibangun di atas khayalan ya, mereka mengkhayal nih Mu'tazilah bahwa ada suatu zat yang bisa tegak tanpa sifat. Mereka mengatakan ya suatu zat yang bisa tegak tanpa sifat itu zat mujarradah. Padahal zat tanpa sifat pada hakikatnya tidak ada wujudnya, apalagi memiliki sifat khusus. Ya.
khusus azali. Jadi keazalian bukanlah sifat khusus zat mujarrada kan, tapi salah satu sifat khusus zat yang bersifat. Bingung ya teman-teman ya. Jadi uh, semua itu pasti ada sifatnya ya. Misalkan kita katakan air, air dia cair, dia lembek misalkan, dia apa, semua ada sifatnya, nggak mungkin. Jadi apapun zat ya, ya ada sifatnya. Ya mereka menolak sifat semua. Ya misalkan zatnya siapa teman-teman ya, zatnya si Deva misalkan. Deva sifatnya ada, Deva ini apa, orangnya begini begini begini, dia punya mata, punya hidung, ini bentuknya. Jadi ada sifatnya. Ya demikian pula tak kalah bisa menetapkan sifat. Bantahan yang ketiga, keempat, yaitu demikian pula tak kala kita menetapkan sifat-sifat Allah yang azali, bukan berarti sifat-sifat tersebut azali tanpa zat. Karena sifat tidak bisa berdiri sendiri. Ya, sifat nggak bisa berdiri sendiri. Masa kita bilang sifatnya putih? Apa itu? Bingung kita. Kita bilang teka-teki. Ya, dia adalah sifatnya membakar. Dia warna hitam. Pasti kan kita tebak zatnya. Jadi nggak bisa. Jadi sifat ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa zat. Tapi sifat-sifat tersebut azali bersama zatnya. Ini dia maksudnya. Dan telah kita ketahui bahwa zat dari sifat-sifat Allah adalah Allah Subhanahu itu sendiri. Jadi zat dari sifat-sifat Allah ya Subhanahu wa taala adalah Allah itu sendiri. Jadi nggak bisa satu kesatuan ya. Jadi ini penolak sifatnya. Ini udah mulai bingung ya teman-teman ya. Nanti kita baca tentang tauhid. Ini udah hampir habis waktu ya. Jadi insya Allah ke depan nanti kita akan bahas ini menurut Mu'tazilah dulu ya. Ini bantahannya seperti itu. Jadi orang Mu'tazilah ini tauhidnya dibangun atas khayalan mereka. Jadi mereka ini mentauhidkan Allah, jadi mengesahkan Allah dari segala yang menyamainya. Apapun yang menyamai Allah ditolak. Jadi sehingga mereka salah kaprahnya mereka menolak sifat. Karena sifat yang ada pertama kali itu pasti wujud kan. Allah itu wujud, Allah itu exist, Allah itu ada. Nah, ketika misalkan kita bilang Allah punya sifat yaitu wujud, dia ada, berwujud ya. Allah itu ada, berarti ada sifat-sifat yang lain. Nah, kalau kayak gitu nggak ada sifat lah. Karena kalau ada sifat, berarti sama seperti makhluknya. Ya, makhluk. Misalkan Ustaz Zikran. Ustaz Zikran apa sifatnya? Ada hidung, ada mata, ada telinga, ada kulitnya agak gelap, misalkan. Apalagi ada jenggot. Gitu-gitu. Jadi mereka, nggak mau lah. Itu sifat, berarti bersama Allah juga kan manusia. Ya, padahal kita katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu ada sifat-sifatnya, zat Allah itu dan sifat-sifatnya itu Allah sendiri. Allah, sifat Allah Rahman, sifat Allah misalkan Rahim dan lain-lain sifatnya. Tapi kita nggak tahu bagaimana bentuk ya. Misalkan tangannya Allah bagaimana, mukanya Allah bagaimana ya. Karena Allah menyebutnya wajah, menyebutnya tangan, gitu kan. Tapi jangan kita bayangkan seperti tangannya manusia. Ya, Allah menyebut dirinya sendiri ya, punya misalkan punya apa namanya tadi wajah, ya, punya tangan, ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana bentuk. Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita mengimani dengan sifat-sifat yang Allah jelaskan kita dalam Al-Quran. Ya. Tapi kita tidak tahu, tidak bisa mensifati sama dengan manusia. Nah ini dia pertama ya, tauhid menurut Al-Mu'tazilah. Jadi ada di sinilah letak perbedaan ya. Nanti ada tauhid menurut Ahlul Kalam, ya tauhid menurut pemahaman Al-Ittihadiyah ataupun Wahdatul Wujud, ya. Kemudian tauhid menurut paham-paham takfiri ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pembagian tauhid nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ya. Artinya ini udah mulai agak bingung ya teman-teman sedikit ya. Artinya betul-betul kalau ada yang penting dicatat ya. Tauhid menurut kita ulama ahli sunnah wal jamaah yaitu
la ilaha bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang benar yang diibadahi kecuali Allah. Ya, diibadahi, ya, bukan Tuhan, tidak ada yang maha pencipta selain Allah. Tidak, ya, bukan itu betul juga tauhid rububiyah, tapi gara-gara dimaknai secara itu tidak ada Tuhan yang menciptakan. Jadi membuka selain mencipta boleh, artinya boleh berdoa kepada apa, padahal semua sisi tidak boleh, ya. Semua sisi tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini aja teman-teman, ya. Emang belajar tauhid ini dia harus pelan-pelan, ya, harus paham kita, ya. Karena emang kalau orang nggak paham nanti maka khawatir dia bisa terjerumus kepada kesyirikan tadi, ya, kesyirikan tadi. Padahal sama seperti pemahaman Mu'tazilah, niat mereka bagus, tidak mau menyerupakan atau menyamai Allah dengan sifat apapun, ya, sifat apapun. Karena kalau yang bersifat itu yaitu makhluk. Nah, apapun hari ini kan makhluk punya sifat, zat. Misalkan kapur, dia warna putih, dia bisa ditulis, mudah larut, misalkan. Zat, apalagi angin dia ini. Jadi, semua yang punya sifat itu makhluk. Nah, maka mereka nggak mau bikin Allah itu punya sifat. Karena wujud itu berarti sifat, ada itu wujud itu sifat. Jadi kalau kita bilang sifat ada wujud Allah, berarti sifat-sifat yang lain ada, berarti sama seperti makhluk. Maka mereka mengingkarilah sifat. Ya, seperti itu, ya. Mudah-mudahan mengerti, ya, teman-teman, ya. Nah, baik, ini, ya, perbedaan pertama antara tauhid menurut Mu'tazilah, ya. Barakallahu fikum. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.